Berita tentang pengumuman Kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Pada Minggu, 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo mengumumkan 3 wakil menteri luar negeri di Istana Kepresidenan, Jakarta. Mereka adalah Muhammad Anies Mata, Armanata Christiawan Nasir, dan Arif Hafaz Ugroseno. 3 wakil menteri luar negeri ini diisi dari unsur diplomat karir dan politikus. Kedua, Anies Mata dan Armanata Nasir hadir di lokasi saat nama mereka diumumkan sebagai wakil menteri luar negeri. Sedangkan Arif Hafaz masih dalam perjalanan. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah mengumumkan nama-nama menteri di Kabinet Merah Putih. Mereka mengenakan batik berwarna coklat. Deretan tokoh yang diumumkan menjadi menteri dan wakil menteri malam ini juga sudah dipanggil oleh Presiden Prabowo ke Kertanegara pada pekan lalu. Para calon menteri dan wakil menteri juga sudah menandatangani fakta integritas. Selain itu, mereka juga sudah mengikuti pembekalan calon menteri dan wakil menteri saat Hambalang Retreat. Pembekalan calon menteri dan wakil menteri meliputi materi pengenalan Presiden Prabowo resmi menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 hingga 2029 setelah mengucapkan sumpah di sidang paripurna MPR pada pagi tadi. Setelah nama-nama kabinet diumumkan, Presiden Prabowo rencana akan menggelar pelantikan pada Senin besok. Sejumlah calon menteri dan wakil menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto terus berdatangan ke Istana Negara, Jakarta. Mereka akan diumumkan Presiden Prabowo. Pantauan dengar berita, Minggu, 24 Oktober 2024, para tokoh itu mulai berdatangan satu persatu. Sejumlah tokoh lain yang telah hadir yakni Stella Christie, Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Andi Amran Sulaiman, Dito Aryo Tejo, hingga Budi Aris Setiadi. Selain itu, terlihat juga Ripka Haluk, Nasaruddin Umar, Widianti Putri Wardana, Natalius Pigai, dan Yulio Tanjung. Kemudian ada juga Veronica Tan, mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat, hingga pengacara Otto Hasibuan yang tiba di istana. Prabowo dikabarkan akan mengumumkan kabinet pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kabinet akan diumumkan secara lengkap. Sebelumnya, para calon menteri dan wakil menteri telah mengikuti pembekalan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pekan kemarin. Para menteri dan wamen Prabowo juga akan menjalani pembekalan di Magelang selama 3 hari. Wakil Menteri Investasi Wakil Kepala BKPM Yulio Tanjung bersama pengusaha Todo Tua Pasaribu menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 15 Oktober kemarin. Dalam kesempatan ini, Todo Tua yang juga sempat menjabat sebagai Wakil Sekretaris TKN Prabowo Gibran selama Pilpres 2024 kemarin memberi kode bahwa mereka akan menjabat di Kementerian Investasi BKPM. Jadi tadi kami sudah bertemu dengan Bapak Presiden, secara prinsip Bapak Presiden meminta kami membantu beliau dalam pemerintahan berikutnya. Kemudian pesan yang disampaikan Bapak Presiden adalah untuk kita bagaimana bisa menciptakan iklim investasi yang baik, kata Todo Tua kepada awak media. Sementara itu Wakil Menteri Investasi Wakil Kepala BKPM Yuliot menambahkan mereka juga mendapat arahan untuk memangkas regulasi terkait kegiatan berusaha. Sebab menurut Presiden terpilih sampai saat ini masih banyak regulasi di RI yang malah menghambat kegiatan berusaha. Tadi kami mendapatkan arahan dari Presiden terpilih, arahnya adalah bagaimana kita menyederhanakan regulasi terhadap pelaksanaan kegiatan berusaha, kata Yuliot. Selama ini untuk pelaksanaan kegiatan berusaha masih cukup panjang prosesnya, minta disederhanakan. Dengan adanya penyederhanaan tersebut, kita akan meningkatkan eskalasi kegiatan ekonomi, termasuk hilirisasi yang disampaikan oleh Presiden terpilih, terangnya lagi. Dalam catatan dengar berita, sebelum dilantik sebagai Wakil Menteri Investasi, Yuliot menempati jabatan fungsional sebagai penata kelola penanaman modal ahli utama Kementerian Investasi BKPM. Sebelumnya,
Yuliot menjabat sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sejak September 2023 hingga Juni 2024. Semasa di kedeputian tersebut, Yuliot fokus pada pencapaian realisasi investasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi yang dihadapi oleh perusahaan. Sebelumnya, Yuliot pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal sejak Oktober 2020-September 2023. Karir Yuliot semasa di Kementerian Investasi BKPM berawal pada 1988, yang kemudian menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan BKPM di Taiwan, Kepala Biro Perencanaan dan Informasi, Direktur Promosi Dalam Negeri, Direktur Pengendalian Pelaksanaan Wilayah 2, dan Direktur Deregulasi. Lahir di Padang Panjang, 7 Oktober 1963, Yuliot merupakan lulusan Sarjana Produksi Ternak Universitas Andalas dan Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen PPM.